Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Yoki ya. Meminta waktu Ibu untuk wawancara terkait implementasi digital culture atau bisa dikatakan budaya digital pada usaha makanan kedaerahan yang sedang Ibu kelola. Nah, apakah Ya, wawancara ini boleh direkam untuk kepentingan analisa, Bu? boleh, boleh Pak. Ya, oke. Nah, sebelum eh, ke pertanyaan-pertanyaan terkait budaya digital, nah saya ingin tahu eh, industri makanan yang Ibu sedang kelola itu apa, Bu? Eh, untuk saat ini aneka serundeng kelapa, bawang goreng, aneka rasa bawang goreng. Jadi ada bawang goreng original, bawang goreng pedas, bawang goreng teri original dan pedas. Dan sekarang bertambah karena ada permintaan dari luar juga, sale pisang sama kemarin tuh sama keripik talas, cuman keripik talas kemarin talasnya jelek, jadi kita tidak mau ini apa, tidak mau kirim yang keripik talas, jadi akhirnya kirimnya hanya aneka sale pisang saja Oh, aneka. sama serunding kelapa. Iya. Oke, Bu. Ya. Nah, eh, Ibu sudah mengetahui apa itu budaya digital atau eh, digital culture itu? Ibu mengetahui kira-kira Kalau seperti apa? budaya budaya digital, Mm-mm. kalau budaya digital eh, mengetahui tapi tidak terlalu dalam gitu mengetahuinya gitu Oh, loh Pak. tidak. Ya, oke. Iya. Nah, terus terkait hal itu kan budaya digital itu berarti aktivitas Ibu dalam memproduksi itu mengimplementasikan teknologi ya Bu ya, misalnya dalam Iya. kegiatan promosi, manajemen karyawan, seperti hal itu. Nah, hal-hal tersebut itu pernah Ibu lakukan nggak di usaha Ibu, misalnya seperti itu? Eh, Sekarang alhamdulillah sudah sudah dilakukan ada melalui seperti ini, seperti pemasaran juga kita udah ada di media sosial dan ada di e-commerce juga. Terus kita kalau pembelian juga kan sekarang sudah melalui ini ya Pak, banyaknya Ya, melalui QR yang kayak kayak gitu. oh QR ya, Ya QR, melalui m-banking gitu. banking. Itu mungkin yang dinamakan digital, Pak, Iya, sama betul. juga. Itu salah satu aktivitasnya ya. Nah, Ibu berarti Iya, sudah menjalankan beberapa budaya digital ya, seperti iya. pembayaran menggunakan e-money, terus m-banking, dan mulai juga media promosi seperti itu. Nah, terkait hal tersebut, Bu, kalau pengelolaan misalnya keuangannya itu pencatatannya masih manual atau sudah menggunakan misalnya aplikasi akuntansi atau gitu seperti itu, Bu? Manual sudah ada pencatatannya. Tapi untuk aplikasi waktu beberapa bulan ke belakang sudah Pak Ya, sebenarnya, cuman belum dibenerin lagi ini karena ada admin baru, jadi ya. harus dibenerin semuanya katanya gitu. Oh, seperti itu, Bu. Ya, ada anak-anak dari alumni Sekoci juga, murid Oh, Bapak seperti juga itu. yang ini yang Ya, ngebantuin saya. ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Oke. Nah, selama Ibu mendirikan usaha makanan kedaerahan ini ya, Bu ya, apakah Ibu pernah mendapatkan investasi dari lokal ataupun asing nggak sebelumnya, Bu? Eh, Kalau asing belum ada, tapi kalau untuk lokal investasi itu berupa ada kredit ya Pak, Oh, yang kredit. kayak gitu. Iya, Diberikan kita pinjaman ada gitu dari ya. ya memberikan pinjaman, tetapi melalui BUMN itu dengan bagi hasilnya 3% menurun Oh, itu 3%. ada. Ya, Ya, ya. Tapi untuk yang investasi luar baru mau, ini juga belum ini harus belum dibenahi, ini. makanya semuanya katanya dibenerin dari Zona ya. sistem keuangannya. Ya karena kan kalau pinjaman kita ngingetnya pinjaman gitu loh Pak. Kalau Ya, umpamanya
investasi kita adanya di bagi hasil itu Pak, jadi nggak mengingat lagi pinjaman. Pinjaman. Iya. Berarti Ya gitu. ada beberapa aspek yang dilihat ya terkait pengelolaannya Hmm. secara apakah mengikuti era digital ini kan lebih kompleks gitu ya Bu ya dalam Iya, pengelolaannya seperti itu. Oke. Nah, nah, menurut Ibu nih pandangan mengenai implementasi budaya digital ini dalam meningkatkan investasi eh, dari luar ya, penanaman modal asing ini di sektor industri makanan itu bagaimana pandangan Ibu mengenai implementasi budaya digital ini? Apakah berpengaruh terhadap investasi penanaman modal asing, misalnya seperti itu ke depan di sektor industri kedaerahan? Pandangan Ibu bagaimana? berpengaruh Pak, karena ada beberapa yang ke saya, yang ke produk saya itu menawarkan investasi juga dari luar, karena yang saya rasakan selama COVID ini, waktu COVID itu penjualan di dalam negeri itu kurang bagus ya Pak. Ya, Tetapi untuk di luar itu selalu ada pembelian per bulannya. per bulannya. Kita hanya di dalam negeri saja, tapi untuk mitra trading ekspor kita lancar, alhamdulillah. Meskipun umpamanya tidak banyak, karena kan fokusnya waktu itu yang besarnya di sini gitu, di yang mitra trading ini. Kalau sebelum COVID kita ada di dua-duanya, tapi untuk pas masa COVID sampai sekarang itu sangat tertolongnya ya budaya budaya makanan tradisional ini yang keluar itu yang saya pertahankan gitu Pak, karena udah kerjasamanya sekarang udah hampir 5 tahun juga. Jadi dari sana juga ada beberapa penawaran juga, terus ada melalui link-link di di aplikasi juga ada yang menawarkan investasi juga gitu loh Pak. Ada yang mau bermitra bekerja sama, dan rata-rata itu perusahaannya perusahaan yang besar gitu. Saya juga agak takut takut juga. Makanya mereka minta itu harus harus benar-benar dibenahi sekali dari kitanya gitu, dari produk. Pasti ada beberapa permintaan ya dari investor asing itu Bu ya Iya, terkait pengelolaannya apakah sudah mengikuti prosedur dengan apa misal tren saat ini ya mungkin lebih ke iya, arah implementasi digital culture budaya digital dalam iya. pengelolaan perusahaannya ya seperti itu ya Bu ya. Betul, betul, Pak. Betul. Oke. Nah, kan Ibu sudah mengalami ya, sudah pernah mengimplementasikan budaya digital itu di perusahaan makanan kendaraan Ibu ya. Nah, Iya. nah, bagaimana pengalamannya? Boleh diceritakan, Bu? Apakah mendapat efisiensi atau lebih mempermudah bagaimana? Boleh ceritakan pengalaman. Melalui budaya digital ini Mm-mm. sangat memudahkan sebenarnya. Ada plus minusnya, tapi Ya, pada umumnya gitu sangat memudahkannya kan dari segi biaya juga ya Pak. Kita tidak mengeluarkan biaya banyak untuk mempromosikan makanan kita. ya, Terus orang tuh jadi kita tuh jadi terasa banget kalau umpamanya ada komplainan itu langsung gitu, nggak nunggu orangnya datang. Kalau offline kan orangnya datang ya Pak. ya, Kalau digital kan langsung di ininya di WhatsApp atau di Instagramnya selalu ada langsung ke kita ini apa di DM nge-DM gitu, mereka itu ada komplainnya di mana, jadi cepat kita mengatasinya tuh cepat gitu loh Pak. Nah itu yang kami rasakan di kemudahannya di sana. Terus untuk keuangannya juga kita kan aman Pak, nggak melalui m-banking itu transferan juga tidak langsung kita bawa, dan dari segi keamanannya itu aman untuk kami gitu. Untuk urusan pembayaran itu melalui digital tuh aman, dan untuk pemesanan juga kita tidak perlu tidak mengeluarkan biaya banyak untuk promosi juga.
seperti itu sangat efisien sekali gitu Pak. Ya, Kan efisien kalau sekali. pameran itu kita harus bawa barangnya, harus ongkosnya gitu. Untuk dengan promosi digital ini, alhamdulillah meskipun ini makanan kedaerahan, alhamdulillah sudah mulai menjangkau banyak banyak apa ya, luas pemasarannya, strategi pemasarannya udah luas gitu loh Pak. Mas. Alhamdulillah. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan terkait itu ya pengalamannya. Nah, tantangannya apa Bu dalam mengimplementasikan digital culture ini atau budaya digital ini yang Ibu rasakan selama melakukan industri makanan kedaerahan ini, Bu? Tantangannya kita itu hanya apa harus perlu admin apa SDM-nya gitu loh Pak. Oh, Jadi SDM-nya. kita itu ya SDM-nya perlu harus dilatih lagi, terus perlu ada SDM yang fokus untuk menangani e-commerce-nya gitu Pak. Jadi ini masih kalau di usaha saya masih semuanya masih dipegang, medsosnya apa administrasi di manajemennya juga masih dipegang satu orang gitu ngebantuin. Jadi semua masih ngebantuin gitu. Jadi tantangannya yaitu di penambahan anggaran itu kurang untuk orang yang mengelola di digital ini gitu. Seperti itu. Yang memegang ya adminnya ya itu kan memerlukan biaya yang besar juga, terus peralatannya juga seperti teknologinya seperti laptop yang seperti itu juga harus mumpuni gitu, harus eh, harus fokus di sana gitu loh Pak, harus ada gitu. Ya. Nah itu kami di sini hanya mengandalkan laptop satu dan itu untuk semua untuk semua. Jadi saya juga kalau kalau belajar dengan Bapak juga kadang pakai HP banyaknya gitu. Nah Ya. itu karena laptopnya dipakai untuk emang laptop itu dihususkan untuk usaha gitu, untuk digitalnya usaha kita. Jadi ini juga ada dua orang, yang satu orang lagi juga menganggur juga, jadi gantian Pak. Nah itu Oh, yang dirasakan sangat berat dan kita pengen menyelesaikan ini seperti apa gitu. Nah itu Pak, oh, ininya seperti belum itu. ya, belum kita mencari tenaga admin untuk digital juga kan harus yang benar-benar dan biayanya juga tidak sedikit, terus sarananya juga harus ada gitu, harus harus lebih di tingkat di apa ya, harus ada ininya apa gimana ya, harus ditambah lagi gitu, ada Nah, penambahannya ya karena kan kebetulan Kalapa Indung ini ada beberapa, sekarang ada Korea juga mau minta juga yang dari luarnya. Korea kemarin agak kelabakan juga Pak, pas Korea masuk ke LinkedIn yang saya lambat ngebalas gitu. ya, Nah itu di situ memang harus ada yang fokus di media sosial, di digitalisasinya tuh harus ada fokus buat e-commerce-nya, buat link-link itunya harus ada yang pegang gitu loh Kak. oh, Jadi harus dipisahkan itu SDM-nya, sarana SDM. prasarananya ya harus benar-benar ditambah gitu. Jadi sebetulnya Ibu menggunakan LinkedIn juga ini berarti kan Ibu melakukan budaya digital juga, bahwa di sana itu di LinkedIn itu banyak pelaku usaha, industri, semua di Iya, sana mengenalkan produknya. Nah, cuman iya. terkendala tadi yang Ibu katakan SDM dan mungkin infrastruktur yang juga ya Bu ya. Terutama Infrastruktur, ketika iya, Ibu pengen menambahkan infrastruktur tapi butuh SDM yang mumpuni di usaha Ibu gitu, seperti itu. iya, Oke. iya, Pak. Ini juga yang dua, ini yang satunya udah yang ikutan dulu pelatihan vokasi, cepet
cepat sekali ininya apa cepat tanggap gitu, cerdas anaknya. Nah, kemarin juga kami itu ikutkan tiap ada pelatihan juga di luar dari ada beberapa yang selalu mengundang untuk ikut pelatihan digitalisasi, kita ikutkan. Jadi mereka itu udah bisa dari apa moto produk itu sekarang mereka udah yang satu ini udah sangat luar biasa dengan dengan keterbatasan prasarana kami gitu, infrastruktur kami. Alhamdulillah udah apa ya, karena kalau umpamanya nggak dijalankan itu sayang sekali untuk ya khususnya untuk usaha saya ya Pak, Ya, karena sangat sangat bermanfaat sekali gitu digitalisasi itu. sekali. Berarti bagaimana nih pandangan Ibu terkait literasi digital ya? Berarti literasi digital itu terkait pemahaman akan bagaimana menggunakan teknologi secara digital ini ya di kalangan pelaku industri makanan kedaerahan Jawa Barat ini, Bu. Pandangan Ibu bagaimana? Pandangan saya tuh makanan kedaerahan ya perlu perlu ini perlu di apa ya, perlu di ini lagi, perlu diinovasi makanan kedaerahannya, terus eh, pandangan yang baiknya kan kalau di Jawa Barat ini budaya makanannya itu paling sebenarnya sangat disukai Pak, di luar itu sangat disukai dan apa ya, sangat kemarin tuh saya udah bilang juga ke teman-teman yang lain yang apa yang memproduksi makanan kedaerahan ada di kelompok kita, dan itu harus benar-benar apa ya diperbaiki, diinovasi, dan emang digitalisasinya harus di dia harus diasah lagi gitu. Kalau umpamanya kita tidak bisa me, apa tidak bisa membayar orang untuk berdigitalisasi di makanan kedaerahan ini, ya kitanya sendiri yang harus mau belajar, karena makanan di kita itu sangat disukai oleh ya budaya makanan kedaerahan kita tuh sangat disukai gitu untuk keluar. Terus kalau umpamanya kita eh, menjelaskannya eh, jujur gitu, si makanan kedaerahan ini insya Allah itu sangat disukai sama sama luar gitu. Saya kenapa ngeininya keluar, karena kalau di pandangan di lokal ini ke makanan kita, jadi mandangnya tuh belum sepenuhnya untuk orang Indonesia khususnya ya, apalagi di Bandung, ke makanan-makanan daerah itu belum apa ya, belum booming banget gitu loh Pak. Ya, Mereka belum ya belum menghargai banget gitu. Beda sama yang orang-orang luar, dan ada beberapa komunitas seperti komunitas organik itu kan makanan Sunda ini yang di Jawa Barat ini banyak yang seperti tidak memakai pecing juga banyak gitu loh Pak. Nah, itu sangat disukai sama dari luar gitu, Pak. Nah, itu juga perlu inovasinya kalau pasar keluar itu kan tidak boleh pakai bahan tambahan ini. Sebenarnya sangat ringan banget makanan kedaerahan kita kalau umpamanya mengikuti SOP dari mitra kita yang eksportir gitu, Pak. Sangat disukai di luar negeri gitu. Cuman ya emang saya juga di Bandung ini belum menyeluruh ke anak-anak mudanya gitu.
Tapi yang di Jakarta itu sudah mulai Pak, udah mulai banyak, lumayan banyak gitu anak-anak muda yang menyukai produk kami. Seperti itu. Ya. Nah, nah jadi eh, bagaimana menurut Ibu ya reaksi pelaku industri makanan kedaerahan ini seperti Ibu ya, brandnya itu Kelapa Indung Ibu ya, di Jawa Barat terhadap promosi dan pemasaran produk makanan kedaerahan secara digital Bu. Kan sekarang itu pemasaran secara digital tuh luas ya Bu, bukan hanya via WhatsApp aja ya. Bahkan Iya. dari konten TikTok, bahkan membuat konten video di YouTube. Nah, ini eh, reaksi Ibu sebagai pelaku industri ini bagaimana, Bu? Apakah eh, Ibu tertarik untuk lebih mendalami dan bisa melakukan hal-hal seperti itu supaya ke depannya itu mungkin lebih dikenal secara lokal dan luar. Jadi dia bisa mengakses informasi terkait produk Ibu. Itu bagaimana? Eh, Menurut saya itu lebih, ya inginnya lebih lebih diperdalam lagi gitu ini, eh, apa, tentang tentang digitalisasi untuk usaha kami gitu, untuk produk kami. Alhamdulillah kemarin juga udah nambah lagi, kita ada TikToknya juga, biar orang-orang di Bandung, di Jawa Barat itu mengenal produk kita gitu, mengenal. Dan kadang-kadang mereka kan apa ya, mahal katanya makanan seperti itu, kok mahal, tapi mereka tidak tahu prosesnya. Makanya mungkin ada ini anak-anak admin tuh bilang mau ini TikTok katanya biar nanti kita bisa mendeskripsikan produk itu di sana katanya gitu. Kan kalau di Instagram juga bisa juga, cuman belum apa ya, kalau TikTok kan sekarang mungkin lagi viral ya Pak. Jadi anak-anak lagi bikin TikTok nih sekarang gitu. Alhamdulillah nanti mah ke depan kata saya tuh ke Diandra, ke admin, ya apa yang ada di aplikasi digital itu harus kita ikuti, dan mereka juga setuju. Jadi eh, ya kita besarin di sini aja gitu dulu, karena kan untuk promosi-promosi bikin banner yang seperti itu yang offline itu kan lumayan Ya, berat juga di anggaran katanya. ya, Ya kita harus benar-benar mendalami di digitalisasinya. Harus dikembangkan lagi, ditambah lagi ilmunya gitu. Ya itu sangat, ini saya sangat tertarik banget karena kan sudah terasa ya Pak, udah sangat terasa Pak, udah sangat terasa. Dan sekarang kan kita juga nambah ada di MD's Market juga. Jadi itu jadi nambah 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 link-linknya ada yang dari digitalin. pertanyaan saya berikutnya Bu ya, bagaimana pendapat Ibu ya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan implementasi digital culture atau budaya digital di sektor industri makanan kedaerahan di Jawa Barat? Ibu kan selaku pelaku usahanya ya, peran pemerintahnya bagaimana dalam meningkatkan budaya digital ini terhadap pelaku usaha di sektor industri makanan ini, Bu? Peran pemerintah sangat sangat banyak juga untuk kami pelaku usaha di Jawa Barat, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan digitalisasi juga itu udah sangat membantu ya Pak. Terus kemudian ada beberapa kedinasan juga yang selalu membeli produk kami untuk goodie bagnya gitu Pak, untuk oleh-olehnya untuk tamu-tamunya juga. Ya sangat besar untuk kami ini, untuk para pelaku usaha, apalagi di eh, pelatihan digitalisasi ini sangat didukung sama pemerintah Jawa Barat, dari kedinasan dan dari BUMN BUMN itu sangat jadi terus-terusan di apa ya, ada pelatihan ini tapi semuanya digitalisasi gitu Pak, dari pemasaran semua ada ininya, ada eh, supportnya gitu dari pemerintah Jawa Barat. Dan kemarin kemarin juga kita ada habis dari onboarding
Untuk pelatihan keuangan juga itu digitalisasi itu ada juga beberapa dari dinas-dinas dan BUMN yang mengajarkan pelatihan tersebut. Sudah mulai banyak dan tidak ini Pak, tidak hanya satu kali. Jadi ada bertahap, sekarang tahap dasar, tahap lanjutan gitu. Nah itu yang peran pemerintah udah bagus sekali di digitalisasinya untuk terutama untuk pelaku usaha makanan. Untuk untuk offline-nya kita bisa juga kan ada diarahkan, kita ada di warung di modern market, di press market gitu. Itu untuk offline-nya. Untuk online-nya ya kita dilatih untuk mengikuti semua yang ada kaitannya dengan online, dengan digitalisasi. Itu sangat bermanfaat bagi kami gitu. Karena kan kalau umpamanya kita berlatih sendiri juga itu memerlukan biaya banyak juga, tetapi kan ada peran pemerintah yang sangat berperan aktif gitu, aktif dan supportnya besar. Kalau sayang kalau kita tidak mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Nah ini menurut Ibu ya, apa saja rekomendasi ya untuk meningkatkan investasi penanaman modal asing ya di sektor industri makanan di Jawa Barat ini dengan mengimplementasikan budaya digital ini, rekomendasinya bagaimana? Ini untuk peran pemerintahnya, Pak. Rekomendasi ya, menurut Ibu rekomendasinya bisa untuk pemerintah, mungkin untuk internal Ibu seperti itu. Kalau untuk pemerintah ini kan ada digitalisasi pemasaran ya Pak. Nah itu ada beberapa yang memakai untuk mengikuti pemasaran digitalisasi yang diajarkan dari yang ada di pemerintah kayak katalog, kayak seperti yang kayak gitu ya Pak. Nah persyaratannya itu jangan terlalu sulit gitu. Nah itu aja untuk pemerintah inginnya di praktis gitu, jangan jangan banyak persyaratannya yang ini sesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha tersebut gitu. Karena kalau umpamanya kita mengaksesnya lama juga kan mau kapan kita berjualannya, memasarkannya gitu Pak. Gitu. Jadi ibaratnya dengan mempermudah diberikan pelatihan untuk implementasi budaya digital ini, karena menurut Ibu ini hal yang penting untuk menarik investor dari luar ya, karena untuk memperlihatkan bahwa industri yang Ibu jalankan itu terlihat profesional dan mengikuti tren ke arah penjualan cara digital ya Bu ya, seperti itu. Ya kemarin juga ini juga yang dari pemerintah yang udah bagus itu dari digitalisasinya misalnya persyaratan-persyaratan untuk produk Pak, itu kan udah mulai digitalisasi. Nah itu kalau persyaratan produk ini lumayan cepat mengaksesnya gitu, cepat dan tidak kayak dulu lama gitu berbulan-bulan. Sekarang bisa paling lama 1 bulan juga ada bisa ini kayak legalitas produk itu ada yang biasanya lama sekarang bisa 1 bulan juga udah selesai gitu. Dan itu semua free dari pemerintah. Alhamdulillahnya melalui digitalisasi legalitas kita udah cepat gitu diaksesnya, dan itu datangnya juga cepat juga melalui email gitu Pak. Jadi kita juga nggak akan sebenarnya pelaku usaha nggak akan kesusahan lah untuk itu. Cuman untuk mengakses ke pemasarannya itu agak susah persyaratannya itu yang digitalisasinya agak lama gitu ininya. Pertanyaan wawancara terakhir ini Bu, bagaimana pandangan Ibu terkait masa depan sektor industri makanan kedaerahan di Jawa Barat dengan adanya
implementasi budaya digital? Eh, Insya Allah ke depannya ini melalui budaya digital ini makanan industri makanan kedaerahan ini pasarnya akan bagus, Pak. Kalau kita fokus dan benar-benar dijalankan di eh, digitalisasinya gitu. Ini akan bagus, akan eh, mengurangi, ya akan lebih efisien, lebih efektif juga gitu. Dan akan bagus pemasaran, penjualannya juga mungkin kan akan menaikkan omset juga. Nah, itu dengan digitalisasi ini eh, untuk kedepannya itu harus di digalakkan lagi dari pemerintahnya juga gitu. Jadi harus benar-benar dilakoni. Insya Allah ini saya saya apa ya? Saya udah ini wah ini pasti bagus gitu ke depannya untuk penjualan kita gitu untuk makanan itu karena saya kerasa banget dari COVID nyampe sekarang itu penjualan makanan melalui digitalisasi ini lumayan banyak gitu. Terus si konsumen juga tidak hanya repeat ordernya tidak hanya sekali-kali gitu loh Pak. Jadi ini ada yang rutin, jadi ada beberapa yang rutin itu dari mulai COVID, dari mulai digitalisasi diadakan. Nah itu sangat terasa banget. Dulu saya nggak punya admin Pak. Dulu sebelum COVID ini saya nggak punya admin, adanya anak-anak magang dan itu pun juga gratis. Nah sekarang bisa bisa ada anak admin dan bisa ya bisa membayar anak admin gitu dari situ aja kan udah kelihatan Pak. Eh, saya bisa dengan ada yang membantu ini admin digitalisasi ini berarti ada peningkatan selangkah lebih maju gitu. Ya. Iya, meskipun umpamanya di yang lainnya kita masih ada kewajiban, tapi kita juga bisa kalau umpamanya yang satu ini tidak dijalankan ya akan mati di sini gitu. Tetapi dengan adanya digitalisasi ini dan dikelola dengan belajar mengelola digitalisasi ini dengan anak-anak admin ini, alhamdulillah sekarang penjualan selalu ada aja Pak. Iya, alhamdulillah. Ini untuk kayak orang santai gitu, tapi alhamdulillah kan nggak berasa gerusuk ke sana kemari kalau pakai digitalisasi ini. Makanya kedepannya harus teman-teman ya untuk pelaku usaha makanan kedaerahan pun juga itu harus 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 menggunakan digitalisasi karena akan sangat bagus pemasarannya gitu. Insya Allah karena kan saya udah ngerasain ya Pak dari COVID gimana susahnya, gimana sulitnya gitu. Mau melangkah tuh mau gimana ternyata dengan adanya digitalisasi ya itu jalan gitu. Alhamdulillah. Ya sekarang selangkah lebih maju lagi kita punya ini juga ada terkelola juga di digitalisasinya dan terus aja alhamdulillah ada gitu. Ya, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan wawancaranya sudah saya tanyakan semua ya. Tidak terasa kita sudah lebih dari setengah jam ya, 40 menit ya Bu. Nah, Iya, sekarang Pak. kita ya kita capture wawancara ini dengan Ibu perlihatkan produk Ibu Bu di Zoom. Produknya ini yang udah di Ya, sebentar Pak ya, di lemari. Ini soalnya yang ini lagi mau packing. ya, Kalau yang ini belum di packing, ini untuk ya, per kilo di sini. ya, untuk Coba, dokumentasi Bu. iya, mangga, mangga. Ini cuman nggak lengkap, belum lengkap semua karena udah ke Ya, press market kan. ya, Kemarin udah kan di press market minta lagi, yang di gastro juga minta lagi. Jadi udah dikirim sebagian-sebagian.
Yang ini yang ada hanya ini aja dulu, nggak apa-apa, hanya satu aja Pak, Ya, dua tidak itu ada apa-apa, Bu. beberapa. Ya, Oh gitu. Nah ini bawang terinya, oh iya ini Pak, oke, saya capture ya, Bu ya. Bibir ya capture. yang salenya belum ya, Ya, belum ada, nggak apa-apa, belum ini dulu saja. belum dikemas. Bentar ya, Bu. Oke, sudah, Bu. Ya, ya. Ya, terima kasih waktunya, Bu Tini, sudah bersedia Sama-sama saya diwawancara, Pak, ya. ya. Semoga ke depannya semakin maju usaha Ibu dan semakin sukses juga Ibu ya. Mungkin kita Amin, nanti amin. Terima kasih, bisa Bapak. diskusi Ibu kalau mau bertanya apapun boleh mangga ya ke saya. Ya, itu Saling mau sharing. itu anak-anak bilang mau minta nomor telepon Pak Yogi, kata Diandra tuh. Kan ada teh, iya hilang katanya, ada dulu. Ya, Hilang. Itu iya katanya boleh juga Bu. mau ada, oh, ya ada beberapa katanya mau ditanyakan Ya, mungkin mengenai produk digitalisasinya. Iya, siap. ya. Terima Ya Bu. kasih banyak, Ya, Bapak. Terima kasih sami-sami Bu. banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.